Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun karena kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan berdoa kepadanya. Bapa di surga, saat ini sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon berkah-Mu untuk ibadah yang akan kami lakukan ini. Dan biarkanlah semua itu boleh jadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi dengan persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, ada sesuatu yang kita harapkan dengan hasil. Namun, jikalau ada hasil yang kurang memenuhi keinginan, jangan membuat kita patah hati, patah semangat. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan yang datang silih berganti. Jangan pernah menyerah. Kita akan naikkan satu pujian menghantar kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah pujian ini menjadi kekuatan kami.
Biarkanlah pujian ini menjadi iman kami, bahwa mujizat nyata bagi yang setia dan yang percaya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan mujizat Tuhan nyata bagi setiap orang yang setia dan percaya. Amin. Amin. Namun demikian, apakah di dalam perjalanan hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, persoalan, pergumulan, kesulitan hidup ada batas tidak adanya? Atau semua itu terus berjalan silih berganti? Kita pasti merasakan bahwa persoalan, pergumulan hidup datang silih berganti. Namun apa yang seharusnya menjadi respon dan tanggapan kita sebagai orang percaya? Meskipun permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup datang silih berganti, apa kita mau kecewa, patah hati, patah semangat, atau putus asa? Tidak pastinya. Karena kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam memimpin menaungi kehidupan orang-orang yang setia dan percaya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai macam persoalan dan tantangan hidup, orang memiliki tanggapan yang bervariasi. Apakah itu orang percaya kepada Tuhan ataukah tidak percaya kepada Tuhan? Mereka memiliki variasinya. Apakah orang itu menerima persoalan dan tantangan hidup itu sebagai sesuatu yang positif, memacu dirinya untuk semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah seseorang itu, meskipun seorang itu adalah percaya dan setia kepada Tuhan, memiliki satu tingkat kejenuhan di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tantangan hidup? Terlebih lagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan lebih bervariasi lagi. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Namun kita akan menikmatinya, kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judul perikopnya, Elia ke Gunung Horeb. Ayat yang ke-1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saya ingin memberi judul satu renungan, putus asa. Apakah putus asa sesuatu yang asing? Apakah pernyataan putus asa merupakan hal yang asing bagi kita? Pernyataan ini seringkali diungkapkan seorang yang tidak mendapatkan hasil seperti apa yang diharapkan. Orang sudah berbuat berbagai macam hal, tetapi hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Kemudian karena berulang-ulang hal ini dilakukan, maka muncullah satu pernyataan, kata putus asa. Ya, memang kata putus asa tidak hanya digunakan oleh orang yang melakukan satu usaha yang memimpikan hasil dari apa yang diharapkannya, tetapi juga kata putus asa ini seringkali dijadikan alasan oleh sebagian orang yang malas, tidak mau berusaha, tidak mau berkarya. Dan seringkali dikatakan, "Kenapa kamu tidak berusaha?" "Wah, aku sudah berusaha seperti ini tetapi gagal. Aku sudah melakukan ini tetapi gagal." Padahal hanya sebagai alasan saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah bukan yang terjadi dalam kehidupan orang yang tidak mau berusaha. Bukan mengisahkan tentang orang yang malas. Tetapi pada bagian ini, kisah satu raja-raja, pasal 19, yang mengisahkan tentang bagaimana Elia, seorang nabi Tuhan, abdi Tuhan, adalah orang yang giat di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan selalu fokus memberikan perhatian kepada pertumbuhan kerohanian yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel, dan pada saat itu dalam kepemimpinan Raja Ahab secara khusus. Elia adalah orang yang giat bekerja. Tetapi kenyataannya kita mendapati bahwa Elia ini putus asa. Elia ini patah semangat. Elia, dari namanya saja, Tuhan adalah Allahku. Dari namanya saja berarti Yahweh adalah Allahku. Betapa seorang yang bernama Elia ini memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Tuhan adalah Allahku, Yahweh adalah Allahku. Itulah arti nama Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah orang yang memiliki satu reputasi luar biasa di dalam pekerjaannya, di dalam kesibukannya untuk melayani Tuhan. Reputasi luar biasa, Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam kisah Elia di dalam kitab 1 Raja-Raja ini. Apa yang telah dilakukan? Dia berhadapan muka dengan Ahab, raja orang Israel, dan mengatakan bahwa tidak akan turun hujan. Benar, tidak turun hujan. Dan apa yang terjadi adalah kekeringan melanda Israel. Bagaimana Tuhan menjaga, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memelihara Elia, dirasakan, dinikmati oleh Elia. Tuhan mengatakan kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Akan ada pemeliharaan yang terjadi di sana. Burung gagak disuruh oleh Tuhan memelihara Elia, menyediakan roti dan daging. Airnya silahkan ambil di sungai Kerit yang masih ada airnya pada saat itu. Kemudian lagi Elia dipelihara Tuhan melalui satu mukjizat yang terjadi dalam kehidupan janda di Sarfat, yang pada saat itu sudah hampir habis bekal makanan mereka. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu pergilah ke sana. Dan benar, setelah sampai ke janda Sarfat, maka Tuhan memelihara kehidupan Elia. Perbuatan tangan Tuhan sangat luar biasa dirasakan oleh Elia. Lebih daripada itu, apa yang terjadi adalah manakala anak satu-satunya janda Sarfat itu mati, maka Elia bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya anak itu hidup, dan memang benar hidup lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan, abdi Tuhan yang memiliki satu reputasi yang luar biasa. Kemudian ayat yang ada di atasnya dari pembacaan kita adalah bahwa Elia telah berhasil membakar kurban yang mendatangkan api dari Tuhan. Dan itu membuat mata Raja Ahab dan juga nabi-nabi Baal saat itu melihat, menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di hadapan mereka. Dan keberhasilan Elia membakar korban dengan api Tuhan. Maka sebagai satu kesepakatan adalah, karena Nabi Baal tidak bisa membakar dengan api yang mereka datangkan, maka Elia membunuh 450 Nabi Baal di hadapan Ahab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Elia sebagai abdi Allah, sebagai nabi Tuhan, adalah satu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, nats yang kita baca tadi adalah bahwa Elia merasakan ketakutan.
Elia bangkit, Elia pergi menjauh, dan Elia pergi ke Berseba. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawanya. Ini adalah satu hal yang berbanding terbalik. Di balik satu ketenarannya, di balik satu kedahsyatan yang Tuhan percayakan dalam diri kehidupannya, kebesaran, apa yang terjadi? Elia putus asa. Cukuplah sampai di sini dan ambillah nyawaku. Ini dikatakan oleh seorang yang bernama Elia. Bukan orang malas, sekali lagi kita katakan. Bukan orang yang ogah-ogahan. Tetapi Elia adalah orang yang memiliki satu ketenaran. Orang yang memiliki satu kesetiaan, loyalitas, kedekatan dengan Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah bahwa Elia mengalami apa yang namanya putus asa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu kenyataan yang sampai kepada kita. Orang yang dekat dengan Tuhan bisa melakukan perkara-perkara luar biasa, tetapi kenyataannya putus asa. Menjadi perenungan kita bersama. Siapakah saya? Siapakah Bapak, Ibu, Saudara semuanya? Apakah ketenaran? Apakah kedahsyatan yang dilakukan, yang diperbuat oleh Elia sebanding dengan apa yang kita lakukan? Kalau Elia merasakan keputusasaan, maka sangat dimungkinkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau tidak benar-benar mencermati bagaimana karya Tuhan memimpin, memelihara, maka kita pun juga bisa sampai kepada keputusasaan. Apakah saya, apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semuanya bisa sampai ke sana? Tetapi bisa juga tidak. Oleh sebab itu, mari kita camkan bersama kenapa Elia bisa sampai kepada keputusasaan. Mari kita melihat hal berikutnya. Pada ayat yang keempat bagian B, di sana disebutkan memang ketenaran dan kemahadahsyatan yang didemonstrasikan oleh Elia luar biasa. Tetapi pada ayat 4 bagian B, di sana disebutkan bahwa sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat mengalami keputusasaan, maka apa yang terjadi dalam benak dan pemikiran Elisa pada saat itu adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Elia pada saat itu? Elia terperangkap. Elia terjebak pada satu pemikiran bahwa apa yang dia lakukan adalah kekuatannya. Apa yang dia lakukan
Apa yang dia kerjakan dengan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Elia sudah menggambarkan pasti hasilnya seperti ini. Pasti hasilnya seperti ini. Pasti hasilnya seperti ini. Itu yang ada di dalam benak pemikiran Elia. Memang Elia melakukan perkara-perkara besar adalah karena kehendak Tuhan. Tetapi pada bagian yang lain, rupa-rupanya Elia terperangkap, Elia terjebak. Bahwa manakala dia dipakai oleh Tuhan, manakala dia melakukan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa, pikirannya ini, pikiran manusianya juga menonjol juga. Pasti hasilnya baik, pasti hasilnya luar biasa, pasti hasilnya. Ini yang ada dalam benak pemikiran Elia pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sering pula kita terjebak dalam pemikiran yang seperti itu. Apa yang dimiliki oleh Elia pada saat itu? Elia memiliki pemikiran, kalau aku melakukan ini, kalau aku melakukan ini, kalau aku melakukan ini berdasarkan turunan Allah, maka inilah yang akan aku dapatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia mencoba untuk memasukkan konsep pikiran manusia, konsep pikiran duniawi. Usaha pasti berhasil, usaha pasti berhasil, usaha seperti ini pasti hasilnya seperti ini, usaha seperti ini pasti hasilnya seperti ini. Ya, bisa kadang benar dan juga tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang memasrahkan hidup kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan kalau kita pun juga melihat bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan ini adalah berdasarkan pimpinan penyertaan yang daripada Tuhan, maka biarkanlah apapun hasilnya, apapun yang akan didapat, kita juga pasrahkan kepada Tuhan. Jangan membuat konsep keberhasilan sendiri, kacamata pandang keberhasilan manusiawi. Karena hal itu akan berakibat seperti apa yang dialami oleh Elia pada saat itu. Putus asa, frustasi. Putus asa, frustasi. Yang berikutnya, selain Elia memasukkan konsep pemikiran tentang keberhasilan dari sudut pandang manusia, adalah bahwa Elia merasa perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini adalah satu perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dahsyat, demonstrasi yang luar biasa, dan pastilah terjadi pertobatan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang Israel dan juga Ahab pada saat itu. Menganggap perbuatan itu besar, menganggap perbuatan itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah konsep pemikiran manusia. Dan manakala Ahab menyampaikan berita tentang penyembelihan 450 orang nabi Baal yang dilakukan oleh Elia, disampaikan kepada Isabel, istrinya, apa yang terjadi? Isabel marah. Kemudian Isabel menyuruh utusannya datang kepada Elia.
Kalau pada saat yang sama sekarang ini aku tidak bisa membunuh kamu, melakukan sama seperti satu di antara orang-orang yang engkau bunuh itu, maka takutlah Elia. Elia sangat takut. Elia gentar. Elia melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena apa yang dilakukan, apa yang dibuat. Orang sudah membuat paradigma tersendiri tentang hasil. Karena orang telah mengatakan bahwa apa yang dia perbuat ada sesuatu yang besar. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita renungkan hal ini. Apa yang kita telah lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah kita telah memasukkan satu konsep keberhasilan di balik semua apa yang kita lakukan dan kerjakan? Atau yang kedua, apakah kita menganggap bahwa perbuatan yang kita lakukan ini adalah satu perbuatan yang besar dan luar biasa? Kalau hal itu sampai terlintas dalam benak pemikiran saya dan Bapak Ibu Saudara, maka keputusasaan akan menghampiri. Oleh sebab itu, pada ayat yang berikutnya, ayat 9 sampai dengan yang ke-18, Tuhan kembali mengingatkan Elia. Di dalam pelariannya, dia bersembunyi ke dalam gua. Malaikat Tuhan mendatanginya, memberikan roti, memberikan minuman. Makanlah, minumlah supaya badanmu kuat, supaya badanmu sehat, sehingga perjalananmu tidak terasa jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingatkan kepada Elia, apa pekerjaanmu di sini? Tuhan bertanya kepada Elia, apa pekerjaanmu di sini? Apa yang engkau lakukan di sini? Apa yang menjadi kegiatanmu di sini? Apa yang disampaikan oleh Elia dalam memberi jawab kepada Tuhan? Aku sangat giat ya Tuhan melakukan pekerjaanmu. Aku sangat giat, aku sangat rajin melakukan pekerjaanmu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dilakukan. Ini yang dijawabkan oleh Elia kepada Tuhan. Dia bekerja dengan giat karena kejahatan orang-orang Israel. Aku bekerja segiat-giatnya untuk engkau. Tuhan ingin meluruskan apa yang menjadi jawaban yang disampaikan oleh Elia. Oke. Kalau memang engkau giat melakukan pekerjaan untukku, kalau engkau melakukan kegiatan yang luar biasa untukku, oke, aku terima. Tetapi perhatikanlah,
dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu lakukan secara luar biasa, dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang Tuhan percayakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-11 di sana disebutkan bahwa maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecah bukit batu mendahului Tuhan. Angin luar biasa memecah-mecah bukit, membelah gunung. Tuhan katakan kepada Elia, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Kemudian selanjutnya, sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi setelah gempa menghancur luluh lantahkan keberadaan alam itu, di sana disebutkan juga bahwa tidak ada Tuhan di sana. Kemudian Tuhan menunjukkan kembali, di sana ada api yang luar biasa, yang menghanguskan, yang merusakkan. Tetapi disebutkan Tuhan tidak ada di sana. Apa yang Tuhan ingin supaya Elia ketahui? Apa yang Tuhan ingin supaya Elia pahami dengan hal-hal tersebut? Adalah bahwa lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Kerjakanlah apa yang harus kau kerjakan, kerjakanlah. Tidak usah melihat hasil, tidak usah mengharapkan hasil dari segi konsep pemikiran manusiawi. Meskipun dalam penggambaran tadi disebutkan, angin yang luar biasa membelah gunung, membelah bukit, menghancurkan batu-batu. Tuhan tidak ada di sana. Ada gempa bumi yang luar biasa merusakkan, Tuhan tidak ada di sana. Api yang menghanguskan yang luar biasa membinasakan, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ingin menyampaikan kepada Elia, lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Kerjakanlah apa yang kau harus kerjakan. Lakukan. Tidak usah melihat hasilnya di sana. Lakukanlah saja. Kerjakanlah saja. Kerjakan. Kalau engkau melakukan pekerjaan Tuhan, apapun hasilnya, serahkanlah kepada Tuhan. Apapun hasil dari perbuatan-perbuatan besar yang kau lakukan, yang kau sebut juga sebagai melayani Tuhan, lakukanlah saja. Abaikan hasil. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia, supaya Elia memahami, tidak memakai konsep dunia ini, memandang keberhasilan dalam satu pekerjaan, tidak menganggap besar apa yang dilakukan dan diperbuat, sehingga dia menyatakan, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, apabila kita tidak menghendaki keputusasaan hingga menghampiri kita, maka lakukanlah pekerjaan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun posisimu, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, kerjakan. Kalau alasannya untuk Tuhan, lakukanlah.
lakukanlah. Tidak usah pemikiran kita membuat satu konsep tersendiri tentang keberhasilan. Amin. Oleh sebab itu, bekerja buat Tuhan selalu manis. Terus bekerja buat Tuhan. Terus bekerja buat Tuhan. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, melayani orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, apakah itu sanak famili, apakah itu tetangga, teman dekat, ataukah teman jauh. Apakah orang yang kenal dengan kita atau yang tidak kenal dengan kita. Kita layani dia karena kita melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau menolong kami membuka satu pemikiran yang baru bagi kami, bahwasanya manakala kami menyatakan melayanimu, melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, biarkanlah kami tidak membuat satu konsep tersendiri tentang keberhasilan, dan kami juga tidak menganggap besar apa yang kami lakukan dan kerjakan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Dan saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Lalu lewatkan ya Tuhan dari pandemi COVID yang menghantui setiap lapisan masyarakat yang ada, sehingga canggung untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan. Apakah kegiatan yang bersifat agama, ataukah kegiatan-kegiatan sosial, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan. Biarkanlah ya Tuhan, masyarakat Indonesia boleh tawakal menghadapi semuanya ini. Dan juga COVID-19 segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa, siapapun di antara kami umatmu yang menyaksikan siaran ini, ataupun kami ada di tempat ini, Tuhan, lawatanmu nyata atas kami sekalian, dengan kesehatan yang daripadamu, keharmonisan hubungan yang daripadamu, juga keberkahan yang daripadamu. Kami pohon yang daripadamu. Semuanya itu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini biarkanlah segala berkat-Mu itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menikmati segala berkah campur tangan yang dari Allah Bapa di surga, lewat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang Kudus, menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat berhari Minggu. Salam sehat dan semangat.